Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama, dan jadikanlah ini adalah rutinitas kita ya sebagai amal saleh ya, amal saleh. Oleh karenanya ketika seorang hamba dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh, maka itu Allah Jalla wa ala berikan kepadanya kebaikan. Ya, berinya kepadanya kebaikan, terlebih di sisa umurnya Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, akhadha Rasulullah bimankibi, Nabi sallam pernah memegang pundakku. Kemudian kata Nabi sallam, ya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia seperti orang asing atau musafir. Ini Nabi sallam memegang pundaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, seraya bersabda sebagaimana telah kita sebutkan di atas. Maka disebutkan wa kana yaqul. Maka Ibnu Umar langsung berkata kepada ya teman-temannya, para sahabat yang lain dan murid-muridnya, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Ibnu Umar, kalau engkau mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh di waktu sore, lakukan segera, jangan ditunda sampai waktu subuh, dan sebaliknya. Maka gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Sebagaimana Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ya kalian berkata, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat, kapan datangnya kiamat. Ya kan biasa kita tanya gitu kan, kapan datang kiamat? Wah, hari Jumat tanya gitu. Tapi enggak tahu tanggal berapa. Tapi harinya tahu hari Jumat. Tapi tanggalnya tanggal berapa gitu ya, enggak tahu. Maka kata Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang mulia ini, karena dia muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Umar bin Khattab, semuanya sahabat yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau saksikan. Kata beliau, ya innal insan atau innar rajula idza mata ya qamat qiyamatuhu. Seseorang itu kalau sudah meninggal, maka sungguhnya hari kiamatnya datang padanya. Yaitu kalau orang meninggal itu kiamatnya datang untuknya. Kenapa? Nggak bisa lagi beramal soleh. Nggak bisa lagi dia beramal soleh. Dia mau zikir, dia mau sholat sunnah, dia mau melakukan amalan-amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa lagi sudah. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak mengabulkan dalam angan-angannya orang yang afiah, orang yang sehat, ketika dia melihat orang-orang yang diberi musibah yang begitu banyak di dunia tapi dia sabar, di akhirat dilihat derajat yang tinggi. Ya wadu ahlul afiyati, ya orang-orang yang sehat itu ketika melihat pada hari kiamat orang-orang yang kena musibah tapi dia sabar, mendapatkan derajat yang tinggi, pahala yang besar, maka dia berangan-angan apa? Law anna juludahum quridat bil maqarid ya fid dunya. Seandainya ya bahasa kita tuh seandainya dihidupkan kembali di dunia, dia ingin cita-citanya mendapatkan musibah-musibah sebagaimana orang yang dia lihat di akhirat, yaitu digunting-gunting. Dia kalau mau hidup di dunia cita-citanya ingin di apa? Kulitnya digunting-gunting. Kita nggak ada cita-cita sampai kulitnya digunting, nggak ada kan? Kita pengen cita jadi dokter ya Pak ya. Jadi gitulah. Coba lihat ini, karena sudah pahala janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat sudah ditampakkan. Ainun ra'at, mata sudah melihat. Sehingga penyesalan haitsu la yanfa'uhun nadam, kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Jangan sampai datang satu penyesalan yang enggak ada lagi penyesalan bermanfaat saat itu, yaitu sudah di akhirat. Makanya juga
orang-orang ketika di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, diazab Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, ya wailaha ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu insana khadula. Duhai celaka diriku, mengapa aku mengambil fulan sebagai teman, menyesatkan aku setelah datang petunjuk. Ini ternyata teman, Pak, itu menyesatkan kebanyakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almaru ala din khalili fa inna ahadu man yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dari teman karibnya. Perhatikan siapa teman karibmu. Maka kita bersyukur kepada Allah dikasih teman-teman yang baik di masjid kita, ya, masjid Mutakin, orang-orang yang rajin sholat dan yang lainnya. Ya. Maka kita juga perhatikan teman-teman anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Perhatikan temannya. Ya, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan teman, ya, yang tidur nemanin kita itu istri, ya, istri soleha. Itu alhamdulillah, Pak, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Istri soleha yang setia sama kita nggak ada dia menjaga kehormatannya dan seterusnya, amanah. Ini kita bersyukur kepada Allah, membantu kita, bangunkan kita di waktu subuh, bangunkan kita di waktu apa? Kita lelap untuk ibadah kepada Allah, wanita-wanita soleha. Maka bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya seorang lelaki yang bijak itu kalau melihat keburukan, ya, sebagaimana dia mengetahui dalam dalil, fa'asa an tuhibba syai'an bahwa, ya, syarrul lakum, dan sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kita anggap itu baik ternyata buruk, dan kebalikannya sesuatu yang kita tidak sukai kita anggap buruk ternyata baik, ya. Maka kita ketika melihat keburukan pada istri, ya, satu, maka yang lainnya banyak ridho. Maka ini menyebabkan kita apa? Tenang, ya, menyebabkan kita tenang dan kita semangat beramal soleh, mengajak untuk masuk ke dalam sorga bersama-sama keluarga. Karena di sorga ada namanya sorga Aden. Sorga Aden itu sorga yadkhulul jannata min abaihim wa azwajihim dzurriyyat. Ya, ada apa, keluarga di sorga, yaitu bapaknya, orang tuanya, anak-anaknya yang soleh dimasukkan ke dalam sorga. Dalam surah Ar-Ra'd, ya, Allah menyebutkan demikian. Ya, thayyib, kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni wa an Abi Amr qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berarti sahabat. Kalau radhiyallahu anhu itu sahabat. Kenapa demikian? Karena doa untuk mereka, karena Allah ridho kepada mereka. Para sahabat itu tidak ada generasi sebelumnya dan sesudahnya hebatnya mereka dalam melakukan tatanan keagamaan dalam agama Islam, ya, mentaati perintah Rasul. Hebatnya mereka para sahabat, sehingga para ulama sepakat tidak ada lagi, ya, zaman seperti para sahabat sebelumnya atau sesudahnya. Makanya laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idzu bayyunaka tahta syajarah. Kata Allah Jalla wa ala, kami ridho kepada orang-orang mukmin yang membaiatmu wahai Rasul, baiatur ridwan, di bawah pohon samurah. Baiat bawah pohon samurah. Ini ribuan para sahabat waktu itu siap membela Rasul, mati syahid, ya. Dan juga Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, ya, ikutin mereka, para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka, disiapkan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah siapkan bentuk ridhonya Allah, kita mengikuti para sahabat karena hebatnya mereka dalam beramal soleh, ya, dalam beramal soleh. Itu dia kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan-akan tidak masuk akal, ya. Kita tuh paling banter kalau nginfakkan harta, itu masih mikir-mikir kan, Pak? Ya, kita semua lah, ya kan? Para sahabat seakan-akan tidak memikirkan sesuatu kecuali hanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa, Pak. Sebagaimana Abu Bakar kita pernah mendengar menginfakkan hartanya seluruhnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ketika ditanya, ditinggalkan apa anak istrimu? Yaitu tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ajib, aneh, gak masuk akal. Tapi itulah zaman yang gak ada lagi zaman setelahnya dan sesudahnya, zaman para sahabat yang Allah ridho kepada mereka, dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dengan benar. Ini diantaranya para sahabat meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW.
estafet dakwah, ya, dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia berkata, sahabat yang mulia ini, qala, dia berkata, qultu, yakni aku berkata, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kulli, katakan kepadaku fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasul, katakan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi selain kepada dirimu. Ya, katakan kepadaku tentang Islam. Apa itu? Maksudnya kabarkan kepadaku perkataan dalam Islam yang aku hanya bertanya kepadamu. Maka Nabi SAW berkata, Qul amantu billah. Coba lihat, ini kata-kata luar biasa nih. Kita sudah beriman kepada Allah, maka istiqomah setelahnya yang berat. Maka kata Nabi SAW, Qul, katakan, wahai ya fulan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Ini istiqomah ya, kita beriman kepada Allah, kemudian selanjutnya apa? Istiqomah yang berat. Oh, istiqomah itu berat, Pak. Kalau kita istiqomah sedekah kepada orang tua, misalnya sebulan 1 juta, itu kadang-kadang berat, tidak istiqomah. Kadang nanti bulan depan beda lagi, ya kan Pak? Ini berat istiqomah itu. Istiqomah itu berat. Tapi di balik beratnya istiqomah itu yang membuat ubannya Rasul lebih cepat tumbuh. Ternyata Allah perhatikan orang-orang yang istiqomah ketika sudah tidak bisa melakukannya karena udzur, Allah tetap hitung pahala sebagaimana kebiasaannya. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perhatikan pahala orang tetap mengalir ya kepada orang yang sudah tidak bisa lagi mengamalkan amalan tersebut karena udzur, tapi syaratnya adalah istiqomah. Ya, syaratnya istiqomah. Ya, syaratnya istiqomah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabus su'ali an amrin yajma'u khisal al-khair. Ya. Yakni disukainya bertanya kepada sesuatu yang mengumpulkan tentang apa? Kebaikan. Kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kebaikan. Bertanya tentang kebaikan. Misal contohnya apa amalan yang menyebabkan Allah merahmati kita? Ya, amalan-amalan sunnah. Ya, diantaranya hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu. Ya, menanti waktu sholat di sholat berikutnya. Ini mendatangkan rahmatnya Allah. Bahkan ya, malaikat berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, rahmati dia. Ini kita berada di tempat itu, Pak. Yaitu kita menunggu waktu maghrib sampai waktu isya. Ya, madama fi musallahu, selagi dia berada di tempatnya, waktu berada di masjid. Dalam riwayat yang lain tidak berhadas. Makanya kalau berhadas jangan dibiarin, cepat ambil air wudu. Habis itu masuk lagi ke masjid. Agar enggak putus. Ya, agar tidak putus. Ya, itu dia. Ya, kalau kita masuk masjid, sholat sunnah lagi dapat keutamaan. Ya, sholat sunnah ba'dal wudu dan tahiyatul masjid. Ya. Selanjutnya, yang bagi, ya, diharuskan bagi orang yang apa? Yang tidak mengetahui untuk bertanya, ya, kepada orang yang mengetahui. Jadi kita kalau nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Ya, misalnya kita nggak tahu juga ditanya, kita jangan suka jawab-jawab seenaknya. Ini bisa menyesatkan. Ya, kalau kita nggak tahu bilang apa? Wallahu a'lam. Ya, dulu waktu Rasul masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tapi Rasulullah sudah meninggal, maka sekarang jawabannya Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, ini istifadah fikih hadis kedua yang dapat kita ambil. Yang ketiga,
Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu dibuktikan dengan ucapan dan amalan. Ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, tapi dibuktikan dengan amal. Ada orang mengatakan ana muslim, ya, tapi dia tidak sholat, maka ini naqisul iman, bahkan dikatakan tidak beriman. Ya, oleh karenanya ya iman itu perlu diucapkan dan diamalkan. Ya. Makanya ahlu sunnah itu sepakat iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulun ya qaulun bil lisan, ya, wa amalun bil jawarih, ma'a at-tasdiq fil qalb, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam anggota jawarih. Al-iman, iman itu adalah yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naik dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kalau kita Ramadan itu terasa iman kita naik. Ya kalau Ramadan terasa iman kita naik. Tapi kalau habis Ramadan banyak makan kita kan, perut udah mulai kenyang. Ya kan mulai sudah tertawa ya, terbahak-bahak kadang kan teman-teman jahil. Itu terasa iman tuh turun. Terasa iman. Jadi iman itu kita rasakan naik turun. Ya. Makanya dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Al-istiqamatu darajatun 'aliyah tadullu ala kamalil imani wa 'uluwil himmah. Istiqomah itu adalah derajat yang tinggi, menunjukkan kesempurnaan imannya seseorang. Istiqomah itu Pak, ternyata istiqomah itu ya derajat yang tinggi. Makanya berat istiqomah itu. Kita biasanya kalau berbuat maksiat istiqomahnya bisa. Seperti gibah, itu istiqomahnya kuat, mantap tuh kalau gibah tuh. Istiqomah terus. Apalagi yang bisa istiqomah? Nonton dangdutan, oh iya bisa istiqomah itu. Allah musta'an. Coba baca Al-Quran, aduh susah mau istiqomah. Tadarus saja kalau Ramadan, habis itu Al-Quran dilepas, susah istiqomah itu. Makanya sesuatu yang mengandung kemaksiatan itu biasanya mudah dilakukan. Khuffatul jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan ketidaksukaan, adapun neraka diliputi dengan kesukaan. Makanya ujian ya. Iya, silakan. Iya. Al-aslu fil asya'i ibahah ma dalla dalilun ala tahrimi. Ada kaidah demikian. Asal muasalnya sesuatu itu halal sampai datang dalil yang menunjukkan haramnya. Seperti contohnya di dalamnya menampakkan aurat, ya kan? Laki perempuan dilihat yang bukan mahram aurat, itu jadi haram. Asalnya permainan itu boleh, nggak apa-apa. Asalnya boleh. Kemudian sampai menghabiskan waktu melarikan dari zikir kepada Allah, ya kan? Sampai kebablasan sholat subuhnya, waduh selesai ini sudah, itu jadi haram. Pasti itu udah pasti sudah itu. Kalau sudah gitu mesti piala dunia gitu ya. Pas sudah mau maghrib kalah, pas sudah mau subuh kalah itu masjidnya itu. Apalagi sudah mau gol. Ini godaan kaum muslimin, digoda sama orang-orang kufar. Baru tokoh-tokohnya orang kafir kan. Ya artinya jangan terlalu berlebihan lah. Ya waktunya sholat ya sholat. Kadang-kadang kita ini enggak Pak, kita sampai sedih ya Pak ya. Ini yang ngegol nih orang non muslim. Begitu ngegol nangis dia saking senangnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kita ya Allah sedih. Mestinya kalau ingat neraka, surga kan nangis dia enggak dia. Baca Al-Quran panas dia. Tapi ngelihat idolanya ngegol nangis dia saking senangnya. Ya Allah, nanti hati-hati Pak. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu di akhirat dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau Bapak cinta misalnya
artisnya bola tapi orang kafir bersama dia, bahaya nanti. Cinta Fir'aun ya bahaya, di akhirat bersama Fir'aun. Bahaya Pak, hati-hati cinta itu, bahaya nih cinta nih. Tapi kaum muslimin diuji, bahkan ada taruhan di sana. Jadi haram sudah, mesti taruhan itu. Makanya kalau dia menang senang betul ya, taruhannya menang. Dalam yang haram kayak judi. Ya Allah, makanya orang muslim menjauhi hal-hal yang tersebut yang sia-sia. Ya sekedarnya aja lah, sekedarnya aja. Ya jangan sampai juga kita kebablasan. Misalnya persahabatan masjid Al-Mutakin dengan Al-Huda misalnya, atau masjidnya apa gitu namanya, main bola, imam-imamnya celana pendek selawar handap, hilang wibawa. Pak Haji selawar handap, hilang wibawa sudah. Nasihat susah diindahkan. Ini juga diperhatikan, pakai celana panjang gak masalah, apa susahnya ya kan, karena itu aurat. Madzhab Syafi'i aurat, maka jangan tampakkan aurat meskipun lelaki, gitu ya. Itu dia Pak, kita tetap pegang syariat, dipegang di mana-mana. Ya artinya sesekedarnya aja lah ya. Allahu a'lam bishawab, gitu ya. Karena kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Ya, dihabiskan untuk apa, ya kan? Kemudian gunakan untuk apa? Apalagi kita mendukung sesuatu yang haram, waliyadzubillah. Ya waliyadzubillah, ya. Waliyadzubillah. Thayyib, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, itulah ya faedah di antara hadis yang disebutkan, yang Nabi sallallahu bersabda kepada orang yang bertanya kepadanya, "Qul," katakan, "amantu billahi tsumma istaqim," yaitu engkau beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Makanya kalau kita punya amalan misalnya yang ma'ruf aja lah ya, seperti contohnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu jangan ditinggalkan Pak. Itu sholat sunnah rawatib apalagi. Misalnya kita punya kebiasaan sholat sunnah qobla juhur, ba'da juhur 4 rakaat. Kalau yang umum kan 2 rakaat ya Pak. Tapi ada keutamaan sebelum dan sesudah zuhur 4 rakaat, dibebaskan dari neraka. Itu dibebaskan dari neraka. Bahkan para ulama menjelaskan kalau dia habis sholat sunnah, dia sholat zuhur, dia kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, habis itu sesudah zuhur dia 4 rakaat kemudian meninggal, maka ya baginya dijauhkan dari neraka. Ya, kebalikannya baginya surga. Ini keutamaan luar biasa, dan ini namanya istiqomah. Ya kita nggak tahu ajal kita kapan menjemput. Coba kalau bapak lagi teriak-teriak nonton apa namanya yang ditanyakan tadi, tiba-tiba meninggal jantungan, waliyadzubillah. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu senja terlebih ya umur kita, ya karena di antara ya tanda dekatnya ajal kita itu adalah uban. Kita banyak tumbuh uban kita. Itu tanda alamat dekatnya kematian. Maka jangan sering-sering jangan sering-sering, ya artinya sering-sering dekat kepada Allah, jangan sering-sering maksiat. Itu dekat. Allah Maha Rahim. Enggak langsung istilahnya enggak langsung ya. Allah kasih tanda-tanda dulu, artinya biar kita ngerem gitu. Itu bukan ditanya, Bapak mau mati nih." Enggak gitu maksudnya. Jangan obatmu banyak, bentar lagi kamu nih. Jangan, enggak gitu, enggak. Maksudnya itu sudah alamat. Artinya kita tuh mawas diri, ada tanda-tanda. Di antaranya juga sakit. Itu tanda dekatnya kematian. Allah kasih tanda-tandanya. Kematian gak ada yang tahu Pak. Cuman Allah kasih tanda-tandanya agar kita waspada gitu. Nah, sama seperti kalau kita mau dekat rumah kita dalam sapar, ini rumah sekian dekat sudah tuh. Nah gitu, tapi belum pasti di situ gitu kan. Itu nih tanda-tanda. Maka masa demikian banyak kita melakukan amal soleh, kurangin sudah maksiat. Jangan nipu lagi lah, udah tua nipu-nipu. Apa istilah sekarang itu? Kalau nipu kan kasar ya, apa namanya, ngeprank nggak ya? Ngeprank itu bohongin, nggak boleh. Ngerjain orang bohong, nggak boleh. Ayo sekarang kita nih, masa tua kita ya, kita juga banyak kubannya. Tanda dekatnya ke kematian. Ya banyak beramal
Soalnya banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan, ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Ya jika tidak ada kita akhiri ya, untuk kita istirahat jedah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf salah kurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.